Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ditakdir bertemu dalam majelis maulid, majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi penyebab kita semuanya dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang bagaimana permulaan disyariatkannya tayamum. Malam hari ini masuk kepada penyebab daripada diperbolehkannya itu tayamum, dan juga akan kita bahas cara untuk tayamum. Berkata Al-Imamul Ghazali, jika ada manusia dia itu tidak mampu bersuci menggunakan air karena misalnya airnya tidak ada, terputus air, tidak ada air, dicari sudah keliling tidak ada air, atau ada air di satu tempat tapi untuk sampai ke situ kita kesulitan, mungkin ada penghalang, ya, atau ada air tapi kita dicegah untuk memakai air, seperti orang yang di penjara misalnya. Atau bisa jadi air itu ada, cuman ada hal yang lebih penting daripada bersuci, seperti air yang dibawa khusus untuk minum dalam perjalanan, baik minumnya dia atau orang yang bersama dia, bahkan hewan yang bersama dia. Sekiranya kalau air itu tetap digunakan untuk bersuci, wudu misalnya, maka untuk nanti dan besok dia tidak membawa atau memiliki air untuk minum. Jadi syariat Islam lebih memperhatikan pentingnya nyawa seseorang, ya, ketimbang harus memaksa diri untuk sholat dengan wudu tapi dia nanti kehausan di tengah perjalanan. Atau misal yang lain, ada air tapi dimiliki oleh orang lain dan dia tidak mau menjual kecuali dengan harga yang tinggi. Penyebab yang selanjutnya yaitu dalam keadaan sakit, sekiranya tidak mungkin menggunakan air sementara, ya tentunya dengan anjuran daripada dokter menganjurkan sementara tidak memakai air dulu. Nanti kalau sudah sembuh baru kembali memakai air. Maka dalam misal dan contoh-contoh yang kita sebutkan ini, sabar dulu, jangan langsung bertayamum. Tunggu dulu sampai yadkhulal waktu al-fardhah, masuk waktu untuk sholat fardu atau sholat wajib. Adzan, sudah masuk waktu isya misalnya, atau waktu subuh, sudah masuk waktunya, tidak ada air atau tidak bisa menjangkau air, atau dia dalam keadaan sakit yang dicegah daripada air, maka sudah masuk waktu wis adzan, baru dia tayamum. Jadi tidak asal-asalan begitu langsung boleh tayamum, tapi ada penyebab-penyebabnya yang diperbolehkan tayamum seperti tadi itu. Tidak ada air, atau ada air tapi ada penghalang, ya, atau ada air tapi dibutuhkan untuk keperluan minum, atau ada air tapi milik orang, atau dia dalam keadaan sakit. Baru yang seperti ini ketika sudah masuk waktu sholat, boleh dia untuk tayamum dengan debu pengganti daripada air.
Kita lanjutkan. Tsumma iqsid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyin. Kalau sudah adzan, sudah masuk waktu sholat, baru kita mencari atau bertujuan kepada debu yang suci, yang tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Setelah mendapatkan debu, maka barulah kita tayamum. Apa yang dilakukan pertama? Idrib alaihi kaffaika dhamman baina asabi'ika. Letakkan tangan ada di debu tadi itu. Tak gambarkan ya, tak contohno. Ini debunya di depan misalnya. Tangannya diletakkan. Jari-jarinya ditempelkan. Ketika mau mengangkat tangan ini, jangan lupa niat dalam hati, niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu. Saya niat tayamum dalam hati ya, saya niat tayamum untuk supaya diperbolehkan sholat fardu. Karena Allah Ta'ala. Diangkat tangan tadi. Baru setelah itu diusapkan ke wajah. Wanwi istibahata shalah, jangan lupa ketika mau ngangkat tangan niat diperbolehkannya sholat fardu. Nah, ketika itu diangkat tangannya, kemudian ditempelkan ke wajah. Ditempelkan ke wajah, diusap wajah seluruhnya. Tapi perlu diingat ini bukan wudhu, jadi tidak perlu diulang tiga kali, tapi cukup 1 kali. Ambil debunya, niat, kemudian ditempelkan ke wajah, mulai atas. 1 kali tok. Ya, 1 kali saja. 1 kali saja, ojo akeh-akeh debune, kok akhirnya berubah wajahnya nanti ya. Bahkan disunahkan sebelum diusap itu ditipiskan dulu, ditiup, baru diusapkan ke wajah. Ya, ojo akeh-akeh no, lek tambah akeh debune pahalanya luwih gede misalnya. Ndak. Diusap 1 kali. Wala tatakallaf isalal ghubar ila manabiti syu'ur khafat au kathufat. Kalau di dalam wudu kita diperintahkan untuk menyampaikan air itu ke rambut-rambut yang ada di wajah, alis, kumis, ya, godek misalnya, atau jenggot yang tipis, harus kena semua. Berbeda dengan tayamum, tidak perlu debunya itu digosok-gosok nang alis, nang brengose ya, nang kumisnya tidak perlu. Wis usapan sekali selesai. Diusap 1 kali selesai. Tidak seperti wudu. Kemudian setelah itu inzi khatamak wadrib darbatan thaniyatan mufarrijan baina asabi'ik. Yang kedua, mengambil debu lagi untuk mengusap kedua. Nah, beliau mengingatkan kalau pengambilan kedua, ngambil debu yang kedua, kalau di tangannya kita ada cincin, nah kayak WA ya, jangan lupa dilepas. Kenapa? Karena cincin ini biasanya mencegah turab debu tadi itu mengusap seluruh tangan. Akhirnya sing ndak kena turap nanti ketutup cincin. Cincinnya dilepas dulu. Tak lepas wis. Cincinnya dilepas, taruh dulu, baru ngambil turap yang kedua. Kalau yang pertama tidak perlu dilepas karena dia mau mengusap wajah, tidak ada masalah. Kedua dilepas, kemudian ambil debu lagi yang kedua kalinya. Baru yang kedua ini dianjurkan untuk ngambilnya itu jari-jarinya direnggangkan. Kalau yang pertama kan enggak ya. Kalau yang kedua, pengambilan kedua, jari-jarinya direnggangkan. Ambil.
Kemudian diusap sunnah yang sebelah kanan dulu. Tak praktek wis sementara. Ambil yang kedua, jari-jarinya dibuka. Kalau ada cincin dilepas. Setelah mengambil, disunahkan yang kanan dulu yang diusap. Berarti yang mengusap ini turab yang ada di sini. Caranya, walaupun tidak diucapkan oleh Nabi, ya, tapi disaksikan oleh beberapa sahabat ya, yang disampaikan oleh para ulama. Caranya yang paling afdol yaitu yang jari-jari ini ditempelkan ke jari-jari kiri. Luar ini ditempelkan ke dalam. Ojo sampai metung ini, pas gini. Nah. Ya, tapi yang ini jangan ditempelkan. Yang ujung-ujung jari kiri jangan ditempelkan. Ketok teman. Baru ditarik. Tarik sampai ke pergelangan. Nah, yang tidak nempel sekarang ditempelkan. Nah. Nempel sekarang. Tarik ke bawah. Sampai ke siku-siku. Setelah siku-siku, berarti bagian ini sudah digunakan turapnya, debunya ya. Tinggal yang area ini belum. Maka area yang telapak ini untuk mengusap bagian dalam. Ya. Apa iki jenenge? Lengan bawah ya. Jadi ini ditemukan sama ini. Diputer. Habis gini diputer. Nah, baru ditarik. Jempolnya ojo ditempel loh, biar terangkat. Tarik ke atas, seret. Nah, ini yang terangkat ini buat ngusap jempol bagian luar. Gini. Tak ulang ya. Ini turun. Setelah di pergelangan ditutup ini, seret. Tarik. Kemudian diputer. Nah, jempol ketemu jempol. Yang kiri juga seperti itu, diusap dengan tangan yang kanan. Sama, tarik pergelangan digenggam, jempolnya tetap terangkat, tarik ke bawah siku-siku, kemudian diputer. Nah, bagian dalam ketemu bagian dalam, terakhir jempol ketemu jempol. Seret. Wis. Usape satu kali tok. Wajah satu kali, tangan kanan satu kali, tangan kiri satu kali, selesai. Setelah itu boleh sholat fardu. Kalau merasa ada yang belum diusap dengan debu, boleh ditambahi usapannya. Tapi kalau sudah kena semuanya, ya wis mari cukup. Ya. Oh, iki ndak nututi misalnya. Ambil lagi, diusap lagi begitu ya. Kemudian temukan antara kedua telapak dengan telapak yang lain. Ya, setelah ngusap tadi ditemukan gini, kemudian disela-selai. Nah, terakhir itu. Wa sholli bihi fardhan wahidan, perlu diketahui kalau tayamum maka diperbolehkan melakukan sholat fardu satu saja. Tidak boleh dibuat untuk sholat fardu yang selanjutnya, walaupun tidak ngentut, walaupun tidak ke kamar mandi, walaupun tidak batal. Karena tayamum itu bukan seperti wudhu. Kalau wudhu tidak batal, boleh sholat lagi, sholat fardu. Kalau tayamum itu satu tayamum untuk satu fardu. Kalau sunnah ya apa? Kalau sunnah bebas. Ya, kalau sunnah mau qobliyah, mau ba'diyah, mau ditambahi sholat witir dengan satu tayamum boleh. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, satu tayamum hanya boleh satu fardu. Loh, ya apa lek jamak? Kalau jamak ya apa? Sholat jamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Maka setelah melakukan sholat yang pertama, ojo takbir langsung, nyambung, tayamum lagi, baru berdiri takbir sholat yang kedua. Karena tadi itu ya, tayamum untuk satu fardu. Fa idza aradta fardhan tsaniyan fasta'nif lahu tayammuman akhar. Kalau ingin melakukan sholat fardu yang lain, maka ulangi kembali tayamum seperti yang dijelaskan tadi itu. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pendapat-pendapat
beberapa ulama. Di dalam pembahasan tayamum ini memang ada dua cara ya. Secara umum ada dua cara. Mazhab kita Syafi'i dan mazhab Abi Hanifah caranya seperti yang kita gambarkan tadi itu. Tapi ada mazhab yang lain, di antaranya salah satu riwayat Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan tayamum itu wajib satu kali pengambilan saja untuk wajah dan tangan. Tangan pun itu diusap sampai pergelangan, bukan sampai siku-siku. Jadi mari ngambil debu, niat, kemudian diusap wajah satu kali, kemudian telapak kayak tadi. Tapi sampai gini dok, mari digenggam, langsung diputar, langsung ke jempol. Ini juga gitu, seret sampai sini dok, kemudian tidak sampai ke bawah. Itu sebagian mazhab yang lain. Sebagian riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ngambilnya cuma satu kali. Diambil daripada hadis seorang sahabat yang bernama Ammar. Ya, kalau membahas tentang tayamum ini pasti yang diambil adalah hadis daripada sahabat Ammar. Beliau pernah ngomong kepada Umar, pernah cerita begitu. Tama'aktu fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Umar, saya dulu ya pernah gulung-gulung di debu, di tanah. Jadi badannya dijatuhkan, kemudian gulung-gulung. Kemudian cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi ya tidur di tanah, kemudian gulung-gulung. Niatnya apa? Tayamum. Ya, kata Nabi SAW, yakfika al-wajh wal kaffain. Ammar, tayamum itu bukan gitu caranya. Tayamum itu cukup mengusap wajah dan dua telapak. Nabi menyebut dua telapak, bukan tangan sampai siku-siku. Oleh karena itu sebagian mazhab mengatakan cukup sampai siku-siku saja. Hadis yang lebih lengkap daripada itu juga sama orangnya, Ammar radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Ini cerita lengkapnya ya. Saya pernah diutus oleh Nabi untuk satu perkara. Fa ajnabtu, ketika menjalankan tugasnya Rasulullah ini, kok subhanallah ditakdir junub, jenabat, wajib mandi. Fa ajnabtu, falam ajidil ma, tapi nyari-nyari keliling-keliling air tidak dapat. Nah, dalam akalnya Ammar, wudu itu kan hadasnya kecil. Ya, yang diusap wajah, tangan kan begitu, kepala, kaki. Lek junub ini kan berarti hadas besar, seluruh badan disiram air kan? Berarti dipikir ambil Ammar, lek seluruh badan disiram air, berarti kalau mau tayamum ganti nih harus ya gulung-gulung di atas tanah atau debu. Ndak tahu itu buka baju apa ndak tahu. Yang penting gulung-gulung ini sahabat ini. Ya, fatamarrautu fis sa'id. Akhirnya karena saya junub, jenabat, wajib mandi, tidak ada air, ya satu badan ya tak kenakan tuh turab. Ya, gulung merini balik mana kok jajan ngono ya. Kama tamarraqad dabah, sebagaimana hewan itu apa? Gulung-gulung di atas tanah. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya balik ke Madinah, saya cerita sama Rasulullah kejadian itu ya. Ada riwayat mengatakan Nabi ketawa diceritai sama Ammar ini ya. Ya diceritai kalau dia gulung-gulung tadi. Akhirnya diajari sama Nabi, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Enggak perlu seperti itu, diajari sama Nabi. Cukup seperti ini, dicontohkan sama Nabi. Ketika itu Nabi mengambil debu dengan tangannya satu kali, ya, kemudian ditiup atau ditipiskan turabnya, diusap
tangan kanan, kiri, kemudian diusap wajah. Ada riwayat mengatakan wajah dulu, wajah, kemudian tangan, ya, telapak ini kanan, kemudian telapak kiri. Pengambilannya cuma 1 kali, bukan 2. Ya, tapi dalam mazhab kita dengan dalil yang lain mengatakan wajib 2 kali pengambilan dan sampai siku-siku. Ala kulli hal, semua ada dalil-dalilnya. Yang jelas ini diajarkan supaya kita tidak meninggalkan sholat. Ya, kalau sudah masuk waktu jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, kejadian yang sering yaitu perjalanan jauh, seperti di atas pesawat, perjalanan 9 jam atau 10 jam haji misalnya, ya, umroh. Mudah-mudahan sing hadir ini ditakdir haji umroh insyaallah, ya, bi khair wa afiyah. Nah, ini perjalanannya kan jauh, dan kadang-kadang orang kalau sudah umur ndak iso nyekel wudu, balik ngentut aja, ya. oleh pirang menit batal. Maka jika ingin melakukan perjalanan di atas pesawat, 1, diusahakan wudhu dulu. Wudhu dulu. Di perjalanan atau di bandara, masuk toilet, ya, mungkin mau buang air dulu, kemudian wudhu. Setelah wudhu masih ada waktu, usahakan untuk sholat di bandara. Sengkok air bareng-bareng, jangan. Selama bisa dilakukan, lakukan. Yang ketiga, kalau sholat tadi itu bisa dijamak takdim sekalian. Ya, jam piro iki? 11:30. Wis adzan ya, wis. Sholat toh zuhur asare jamak takdim. Ya. Baru setelah itu naik pesawat. Ya. Engko ya apa beb maghrib sama isyaknya? Nanti urusan lain itu. Yang penting ini dulu. Berbeda kalau berangkatnya jam 7 atau jam 8 pagi, tapi sholat apa ndak ono. Ya minimal pegang wudu, naik pesawat. Baru ketika datang masuk waktu sholat, ya punya wudu kan sudah, tinggal sholat di atas pesawat. Lali ndak wudu atau di atas pesawat batal, kesenggol wong wedok atau kesenggol bojone dhewe, ya, atau batal dengan yang lainnya, maka tidak mendapatkan air, ya, masuk habis wudu di toiletnya pesawat, ya, sulit. Dan juga kalau tahu dimarahi, tidak mungkin, dilarang. Maka tayamum di pesawat. Debune apa beb? Sangu. Lek iso, ya. Waduh ruwet beb, kok dikira sabu-sabu akhirnya mlebu bandara kok. Ya kalau tidak bisa mengikuti pendapat mazhab-mazhab yang lain. Apapun yang terangkat di atas bumi ini pokoknya usap-usapno wis, ya. Mimbar, tembok rumah sakit. Kalau sakit itu, ya, saonoke wis ambil. Kalau di pesawat, ya mbok kocoe pesawat, mbok kursi ngarepe, ya. Alhasil apa yang ada ente usap, niat diperbolehkan sholat fardu, diusap wajahnya, usap lagi tangan kanan dan kiri, kemudian sholat. Nah, nanti ketika turun pesawat diqodoi untuk berhati-hati, karena ada ulama-ulama, sebagian ulama yang mengatakan sholat di atas pesawat itu tidak sah. Tapi lek sampai tidak sholat sama sekali, ya keliru, karena waktunya sholat sudah masuk dan anda tenang-tenangan tidak sholat. Wis sholat toh dulu, nanti ketika turun di hotel, nah diqodoi untuk berhati-hati supaya kita melaksanakan sholat dengan air wudhu tadi di hotel tadi. Tapi qodho, ya, di pesawat tetap sholat, nanti ketika turun sholat lagi. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan tercatat sebagai orang-orang yang mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.